menjalani kehidupan dengan tenang. Nah, sebenarnya tema ini bukan sesuatu yang mudah, terutama kalau kita wartakan dalam kondisi seperti ini, kondisi yang akhir-akhir seperti ini ya, di mana kita banyak mengalami badai kehidupan yang bertubi-tubi, ya, terutama melihat COVID mungkin pengaruhnya begitu luas, begitu besar, ya. Kadang-kadang pada saat kita menjalani kehidupan, kita merasakan seperti perahu ini, ya. Jadi dikala kalau misalkan kita kehidupan itu seperti kita belayar di laut. Nah, dikala laut itu tenang, ya, kita rasanya semuanya oke. Okay. Namun dikala laut itu bergelora, terutama ombak yang begitu tinggi, tiba-tiba kok rasanya ketenangan itu susah kita dapatkan. Ya. Jadi kita jadi mudah khawatir, kita jadi mudah takut. Ya. Jadi ketenangan jadi suatu barang yang jadi langka sekarang kita ketemukan. Ya. Terlebih lagi bukan hanya COVID, kita juga lihat ada berita-berita perang ya di Afghanistan segala macam. Kemudian kita juga lihat ada perekonomian yang sulit, sehingga banyak juga pengusaha-pengusaha, orang-orang yang bekerja harus kehilangan pekerjaannya, dan pengusaha harus menutup usahanya. Nah, semua ini menyebabkan kehidupan kita semakin hari, semakin mengalami tekanan yang luar biasa, dan memberikan rasa cemas dan juga takut pada saat kita menjalani. Bahkan ya, di dalam Alkitab ada seorang yang paling berani, yaitu Daud. Pada saat dia mengalami kesulitan, dia pun berkata begini kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 7 sampai 8. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kalau bisa, lalukanlah semuanya ini daripada. Janganlah dihadapkan kepada permasalahan yang begitu besar, dihadapkan pada ombak kehidupan yang begitu menakutkan. Beri aku sayap, agar aku bisa terbang mencari tempat yang tenang dan lari jauh di padang gurun. Ya. Nah, untuk mengawali renungan pada malam hari ini, saya ingin membagikan sebenarnya definisi tenang. Ya. Agar kita dapat bisa memiliki suatu pengertian yang sama terhadap arti dari tema malam ini, yaitu menjalani kehidupan dengan tenang. Tenang ini memiliki kesamaan arti dengan tidak gelisah, tidak bingung, tidak tegang, dan tidak takut. Sehingga orang yang tenang akan selalu memiliki perasaan aman dan tentram di dalam hidupnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita bersama adalah, bagaimana di tengah semua situasi yang mencekam seperti ini, kita sebagai orang yang percaya masih dapat menjalani kehidupan dengan tenang, merasakan aman dan tentram. Ya. Nah, saya akan mengambil ayat dari Angin Ribut Diredakan. Ya, saya yakin teman-teman semua sudah tahulah ayat ini ya, dari Markus 4, 35 sampai 41. Di mana waktu itu, ya, murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang begitu rupa ketika mereka bersama-sama dengan Yesus sedang berlayar di suatu danau. Nah, waktu itu saya pernah bawakan juga di ini waktu kita retret ya. Saya sampaikan, mungkin pada saat itu ya, kalau kita ada bersama-sama dengan murid-murid itu, kita bisa berkata, oh kalau saya enggak lah, saya enggak akan mengalami ketakutan seperti halnya murid-murid Tuhan tersebut. Namun, yang seringkali tidak kita sadari adalah seringkali kita juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus lakukan. Sebenarnya, secara kita mungkin tidak sadari,
setiap kita itu memiliki suatu perahu, yakni hidup kita sendiri masing-masing. Yang saat ini sedang berlayar, seperti tadi gambar tadi ya, di lautan luas kehidupan. Dan Yesus tinggal di dalam perahu kehidupan kita pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada saat lautan luas kehidupan itu mulai berombang-ombang, angin laut mulai menerpa masuk, ya, berhembus kencang. Kemudian air laut mulai bergelora dan menerpa masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Sehingga kita mulai panik. Kita mulai takut. Kita berpikir, jangan-jangan perahu kita tidak akan kuat untuk menembus badai. Nah, pada saat kita saya ingin mengajak kita untuk merenungkan arti daripada pewartaan pada malam hari ini dengan menempatkan diri kita di dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita bertanya, mungkin pada saat kita membaca perikop ini, kita ada beberapa pertanyaan. Paling nggak saya bertanya-tanya seperti ini. Ya. Pertanyaan yang biasa timbul adalah pada saat kita membaca perikop ini adalah, bagaimana mungkin sebuah badai melanda perahu para murid ketika Yesus sedang berada di dalamnya? Atau bukankah bila kita berjalan bersama dengan Yesus, berarti semua masalah akan teratasi dan perjalanan seharusnya menjadi aman dan lancar? Atau juga, kenapa ketika ada masalah, Yesus seperti tertidur dan tidak peduli akan bahaya yang menghadap? Ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin jadi timbul dalam pikiran kita pada saat kita membaca perikop tersebut. Nah, yang harus kita sadari adalah murid-murid Yesus bukan orang sembarangan. Mereka udah ikut Yesus sekian lama. Mereka udah melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan terlebih, mereka adalah nelayan-nelayan handal yang terbiasa melaut dan terbiasa menghadapi badai. Ya. Tetapi kenapa badai ini terasa berbeda? Kenapa badai ini sepertinya bisa menggetarkan murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalami segala hal bersama Yesus. Ya. Mungkin juga saat ini dalam kehidupan kita masing-masing, kita pun berkali-kali menghadapi kehidupan, menghadapi badai kehidupan di dalam hidup kita. Tetapi bisa jadi badai kali ini terasa berbeda daripada badai yang sebelumnya pernah kita hadapi. Nah, rasa takut, rasa gelisah itu kadang akan muncul pada saat kita menghadapi seperti itu. Sebenarnya, satu poin yang mau saya bagikan adalah ketakutan yang kita rasakan itu merupakan tanda ya, bahwa kita merasa diri kita tidak berdaya untuk mengubah keadaan yang ada. Kita perahu yang kita seperti gambar tadi perahu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu ombak nggak bisa kita stop, badainya nggak bisa stop, perahu kita kecil begitu. Jangan-jangan perahu kita nanti tertelan ombak itu dan terbalik-balik dan rusak hancur. Sehingga apapun yang kita miliki saat ini, apapun kemampuan yang kita bisa lakukan saat ini, itu tidak lagi mampu untuk mengeluarkan kita dari keadaan kita saat ini. Dan kondisi itulah yang membuat kita menjadi gelisah dan takut. Kadang uang yang banyak, teman yang banyak, kedudukan yang tinggi, fasilitas yang baik, dan lain sebagainya, semua itu tidak lagi bisa membantu kita menghadapi badai. Sehingga badai ini berbeda. Dan pada titik itulah, kita sebagai orang percaya mulai terbangun dan tersadar
untuk membangunkan Tuhan, untuk mencari Tuhan melalui doa-doa. Dan kita semua tahu meskipun kita adalah pengikut Kristus yang taat dan setia, Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa jalan hidup kita akan menjadi tenang, tidak ada gejolak, tidak ada rintangan. Justru sebagai pengikut Kristus, kita akan selalu dilatih dan diuji. Badai hidup pasti akan datang kepada semua orang. Orang baik ataupun tidak baik. Orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Hanya yang membedakan adalah bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita bereaksi, dan bagaimana cara kita menanggapi badai yang datang tersebut. Bagi orang yang tidak percaya, yang merasa gelisah dan takut, sebenarnya adalah orang yang sedang mempertanyakan kemampuan dirinya untuk dapat bertahan dalam badai kehidupan. Sedangkan bagi orang yang percaya, yang merasa gelisah dan takut, orang percaya yang gelisah dan takut seperti kita berarti ya, sebenarnya adalah orang yang sedang mempertanyakan kemampuan yang Tuhan dapat lakukan di dalam hidupnya. Seperti yang kita lihat dalam Markus 4 tadi. Pada saat murid-muridnya takut, murid-muridnya adalah orang percaya. Sebenarnya mereka sedang mempertanyakan kemampuan Tuhan yang ada bersama mereka saat itu. Begitu pun dengan kita. Pada saat kita orang percaya yang ada Tuhan di dalam diri kita, sebenarnya kita sedang mempertanyakan kemampuan yang Tuhan dapat lakukan di dalam hidup kita. Sebuah badai itu bisa menjadi luar biasa ketika mata kita hanya kita tujukan kepada badai tersebut. Namun bila kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak, dan juga tangan Tuhan selalu sanggup menolong kita, maka sebenarnya apapun keadaan kita, harusnya kita tidak akan menjadi panik. Kita tidak akan menjadi takut dalam menghadapi badai yang ada. Bagi orang percaya, Tuhan akan selalu ada di sisi kita, bersama-sama kita, menghadapi badai yang kita alami saat ini. Dan di dalam Alkitab sebenarnya ada satu tokoh yang dapat kita teladani dalam menghadapi badai kehidupan untuk bisa berjalan dengan tenang. Dan tokoh tersebut adalah Daud. Saya kasih tanda kurung Daud. Karena pada saat ini terjadi, dia belum menjadi raja. Jadi rajanya saya tanda kurung. Jadi pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, rajanya yang mau bunuh dia, hidupnya itu seperti udah di ujung tanduk. Dan ada satu kisah di mana dia melarikan diri ke negeri orang Filistin yang dalam tanda kutip musuhnya yang baru dia bunuh, itu dia punya panglima perangnya itu, yang dia injak itu, yang kepalanya dia putusin. Saking gak taunya dia harus kemana, sayap merpati tidak diberikan Tuhan untuk keluar dari permasalahannya, dia pergi ke tempat musuhnya, yaitu orang Filistin. Dan kemudian orang Filistin itu menangkapnya di Gat. Dan di sisi lain, di perbatasan, tentara Saul sudah siap untuk menunggu dia kapan dia balik untuk dibunuh juga. Dan dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan ketidaktahuan lagi, harus kemana? Daud menulis Mazmur 56. Yang mengisahkan bagaimana situasi yang dihadapinya tersebut, bagaimana ia dapat tetap tenang, dapat tetap damai dalam menghadapi masalah kehidupannya. Dan
poin-poin yang akan saya sampaikan adalah sebenarnya tahapan-tahapan yang diajarkan. Diajarkan Tuhan melalui kisah Daud ini kepada kita, yang bila kalau saat ini kita sedang merasa gelisah dan takut. Ya. Yang pertama adalah, di dalam Mazmur 56 ayat 2 dan 3 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Di dalam Mazmur 56 ayat 2 dan 3 mau dikatakan apa? Sebenarnya mau mengajarkan, Daud mengajarkan kita untuk tinggal dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup memeliharanya, menjaga hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi, yang mengancam hidup. Karena itu Daud selalu rindu untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Dan pada saat kita hidup tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita dapat menceritakan seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap doa-doa, cerita kita, keluh kesah kita. Ia mendengar semua. Dan orang yang hidup intim dengan Tuhan tidak akan terlepas dari 3 hal. Yaitu adalah hidup doa, hidup firman, dan hidup pelayan. Kemudian kita lihat apa yang diajarkan Daud dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya ku. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Yang mau diajarkan Daud apa? Ia percaya penuh dengan kemampuan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tadi saya sampaikan, bagi orang yang takut dan gemetar, orang percaya yang takut dan gemetar, sebenarnya dia sedang mempertanyakan kemampuan Tuhan. Tetapi Daud mau percaya penuh dengan kemampuan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Daud yakin bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat, yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Karena itu Daud berkata, hanya dialah gunung batuku dan kota keselamatanku yang akan melindunginya dan tidak mungkin tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Kepercayaan penuh pada Tuhanlah yang membuat Daud bisa tetap menjalani hari-hari kehidupan dengan tenang, dengan optimis. Dia yakin dia tidak akan mati terbunuh. Dia yakin Tuhan akan menjaga dia. Walaupun perahunya kecil, ombaknya besar, tapi Tuhan yang dia percaya, Allah yang dia percaya, lebih besar dari semua. Itulah yang tetap membuat dia bisa berjalan tegak. Kemudian kita lanjutkan lagi, Mazmur 56, 9-10 dikatakan begini. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatnya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Di sini Daud mau mengajarkan kita apa? Daud mau mengatakan, lawan khawatir dengan doa. Iman Daud tidak dikendalikan oleh situasi. Sekalipun Daud ada di dalam ancaman setiap hari, namun dia belajar untuk melawan semua kekhawatirannya dalam doa kepada Tuhan. Dan Daud selalu berdoa kepada Tuhan, karena Daud tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Seringkali kita menguras seluruh energi kita untuk fokus terhadap permasalahan yang kita alami. Kemudian karena kita begitu fokusnya terhadap permasalahan kita alami, kita menjadi lelah. Kita mulai mengeluh.
mengapa Tuhan tidak memperdulikan kita? Mengapa Tuhan memberikan permasalahan ini kepada kita? Dan hanya ada sedikit orang yang bisa melihat rancangan besar yang Tuhan sedang siapkan untuk kita melalui tahapan yang sedang kita lalui. Sama seperti yang Daud sedang jalan. Pada saat dia sedang berada di Gad, dia nggak tahu dia akan jadi raja. Di depan dia adalah dia akan mati. Mati dikejar-kejar, mati dibunuh orang. Tetapi hanya ada sedikit orang, dan dalam hari ini juga orang itu adalah termasuk Daud, yang dapat melihat rancangan besar yang Tuhan sedang siapkan baginya pada saat ia bisa melalui tahapan ujian. Sehingga nantinya pada saat Daud menjadi raja, dia bisa menjadi raja yang bijak. Dia bisa menjadi raja yang mengayomi rakyat, yang tidak menzolimi rakyat. Dia akan melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang raja yang baik. Sehingga pada saat kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari pada saat kita saat ini sedang mengalami ujian, cobaan, maka Tuhan sedang merancangkan sesuatu cobaan atau ujian yang kita lagi jalan saat ini. Jangan pusatkan pikiran kita hanya pada masalah tersebut. Tapi lihatlah rancangan Tuhan yang besar untuk kita. Oke, selanjutnya Daud juga ingin mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 11 sampai 13 dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepada. Daud ingin mengajarkan kita apa? Penyerahan diri total kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan juga bukan mengandalkan kemampuan dirinya semata. Menjaga hati agar tidak melekat pada kemampuan diri dan tidak terikat pada harta di dunia ini. Karena Daud tahu semua kemampuan dirinya dan segala yang diperolehnya adalah anugerah Tuhan, milik Tuhan. Karena dia tidak mau membiarkan dirinya terikat oleh apa yang dikuasai dan dimiliki. Sehingga Daud memilih untuk menyerahkan diri, hidup percaya hanya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan berkali-kali di dalam Mazmur, Daud selalu menekankan kepada kita bahwa kunci menjalani hidup dengan tenang adalah tinggal dekat Tuhan, karena dialah sumber keselamatan bagi kita. Bila saya dapat merangkumkan arti dari ketenangan, itu adalah dalam satu kalimat, maka inilah yang bisa saya bagikan. Ketenangan adalah hasil dari keputusan, dari pikiran, dan perasaan yang tertata dengan baik, serta bagi orang yang hidupnya tinggal dengan Tuhan. Ya. Ini berarti ketenanganlah sebenarnya bukan suatu keadaan, melainkan keputusan. Jadi kita yang putuskan sebenarnya kita mau tenang atau tidak. Artinya walaupun situasi di luar terlihat sulit, menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang dengan cara menata pikiran dan perasaan kita dengan baik. Ya. Kemudian kita juga memiliki alasan yang begitu kuat untuk berlaku tenang, apapun situasi yang kita hadapi. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang sanggup menolong kita. Ia selalu tinggal di dalam kita.
dan akan membantu kita pada waktu. Dan bila teman-teman perhatikan yang saya kasih tanda kuning itu, ketenangan semuanya adalah faktor internal. Tidak ada dari faktor-faktor yang saya kasih warna berbeda itu berasal dari eksternal. Ya. Sehingga kita lah yang menentukan apakah kita akan menjalani kehidupan dengan tenang ataukah dengan gelisah dan takut. Karena orang yang berfokus pada faktor eksternal itulah yang akan menjadikan dirinya takut dan gemetar. Dan sebagai penutup, saya rangkumkan apa yang Daud ajarkan kepada kita, bagaimana menjalani kehidupan dengan tenang. Itu yang pertama, tinggal dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Percaya penuh dengan kemampuan pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Lawanlah khawatirmu dengan doa, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan kita, khususnya bagi teman-teman yang bila mengalami kegelisahan ataupun ketidaktenangan di dalam hidupnya, kita bisa melakukan seperti yang Daud lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati